Bab 513, sesuatu terjadi pada Emily. Jordan segera membuka aplikasi pelacak di ponselnya. Aplikasi ini akan menunjukkan lokasi Emily secara real-time. Kesuksesan. Sekarang, kita tinggal menunggu Emily kembali ke Victoria dan yang lainnya. Naga menjadi serius. Saya ingin tahu apakah Tuan Jami akan menolak upaya Tuan Jordan untuk membawanya kembali. Jika Jami tidak mau kembali dengan Jordan, mereka berdua pasti akan terlibat dalam pertempuran sengit. Tim tersenyum. Naga, apakah kamu takut pada Phoenix? Naga mendengus jijik. Kau tidak berhak mengatakan itu padaku. Kekuatan Phoenix di bawah milikku. Bahkan dalam skenario terburuk, aku akan bisa mundur dengan utuh. Tapi untuk kalian berdua, begitu dia melihatmu, kamu lebih baik berdoa untuk hidupmu. Tim menelan ludah dengan susah payah. Apakah Phoenix begitu kejam? Sementara itu, Salvatore tidak menyadari peringatan Dragon, karena matanya masih tertuju pada Emily. Semenit kemudian, Salvatore tiba-tiba mengerutkan kening. Jordan, Nona Emily tidak kembali ke tempat duduknya setelah dia selesai bernyanyi di atas panggung. Jordan terkejut. Oh, menurut rencana, penerjemah akan membawanya kembali ke tempat duduknya setelah memasang alat pelacak di teleponnya. Jordan memeriksa lokasinya di aplikasinya dan melihat bahwa dia masih di stadion. Namun, dia sedang bergerak. Dia mungkin pergi ke toilet atau mungkin dia sedang menelepon, kata Jordan. Salvatore tidak curiga pada awalnya, tetapi setelah beberapa menit, dia bertanya lagi, Tuan Jordan, di mana Nona Emily sekarang? Jordan melirik posisi Emily. Dia ada di pintu masuk venue sekarang. Apakah dia pergi? Itu tidak benar. Dia sangat menyukai Ji Chang-wook. Tidak ada alasan baginya untuk pergi. Lebih awal, Salvatore segera mengangkat telepon untuk memanggil orang yang secara khusus mereka tanam untuk duduk di belakang Emily di antara hadirin. Halo Aaron, apakah Nona Emily pergi lebih awal? Aaron menjawab, ya, dia melakukannya. Setelah Emily meninggalkan panggung, dia dibawa pergi oleh dua penjaga keamanan. Bukankah kamu yang mengaturnya? Untuk memastikan keselamatan Emily, semua penjaga keamanan di tempat konser diatur secara khusus oleh Salvatore. Salvatore segera menjadi sangat cemas. Kapan saya meminta penjaga keamanan untuk membawanya pergi? Penjaga keamanan mana yang membawanya pergi? Petik 2. Aaron berkata, saya tidak melihat dengan jelas. Itu sangat gelap. Salvatore meletakkan telepon dan melaporkannya ke Jordan. Jordan, Nona Emily dibawa pergi oleh penjaga keamanan kami, tetapi saya tidak memerintahkan mereka untuk melakukannya. Jordan melihat posisi Emily di aplikasinya. Setelah Emily meninggalkan venue, kecepatan gerakannya tiba-tiba meningkat. Kecepatannya meningkat dari 80 km per jam menjadi 100, lalu 110. Oh tidak, Emily telah diculik. Alat pelacak ini bisa merekam kecepatan gerakan Emily. Jordan yakin bahwa sesuatu telah terjadi pada Emily ketika dia melihat peningkatan kecepatannya yang tiba-tiba. Jika Emily memilih untuk pergi atas kemauannya sendiri, dia tidak akan mengemudi begitu cepat di kota. Ambil mobilnya, kita harus mengikutinya. Salvatore berkata, iya. Setengah jam kemudian, di sebuah taman hiburan terbengkalai di pinggiran kota Houston. Emily, yang mengenakan gaun merah muda, diikat ke kursi. Mulutnya disumpal, mencegahnya berteriak. Tiba-tiba 5 hingga 6 pria ganas mengelilinginya. Seorang pria dengan potongan bas berjalan mendekat dan melepaskan gagnya. Saat dia melepaskannya, Emily berteriak. Membantu. Memukul. Pria dengan potongan bas cut tidak peduli bahwa dia perempuan. Dia menamparkan wajah Emily yang imut dan lembut. Untuk apa kamu berteriak? Jika kamu terus berteriak, aku akan menghancurkan mulutmu. Emily tercengang. Dia telah dilindungi dengan baik oleh saudara perempuannya sejak dia masih kecil. Kapan dia pernah ditampar seperti ini? Dia tidak berani berteriak lagi. Air mata mengalir di wajahnya. Pada saat ini, seorang pria yang agak gemuk maju dan tersenyum. September, kenapa kamu begitu kejam terhadap wanita cantik? Pria berpotongan bas itu mendengus. Agustus, jangan bilang kamu menyukai gadis ini. Biarkan saya mengingatkan Anda, kami di sini untuk urusan resmi. Kamu tidak akan bisa menanggung konsekuensinya jika kamu merusak rencana bos kami. Agustus September. Ini jelas merupakan nama kode dan bukan nama asli mereka. August tidak mengatakan apa-apa lagi. September menatap Emily.
Apakah kamu Emilia? Emily segera membantahnya. Aku tidak. Anda telah menangkap orang yang salah. September dengan dingin menjawab, saya tidak pernah menangkap orang yang salah dalam hidup saya. Emily, izinkan saya bertanya, di mana saudara perempuan Anda dan Jamie? Baru saat itulah Emily mengerti mengapa dia diculik. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, saya tidak kenal Jamie. Adikku sudah lama hilang, jadi aku tidak tahu di mana dia. September berkata dengan dingin, jika Anda tidak tahu, apakah Jordan akan begitu bebas mengundang idola Korea Selatan ke Houston untuk Anda kagumi? Emily tercengang. Apa katamu? Ji Chang-wook diundang oleh Jordan. Dia tidak pernah berpikir bahwa idolanya akan ada hubungannya dengan mantan saudara iparnya. September berkata, bagaimana lagi? Jika Jordan tidak secara khusus mengatur konser ini untuknya, apakah Ji Chang-wook dapat mengadakan konser untuk 10.000 orang di Houston dengan keterampilan menyanyinya yang buruk? Saya berada di bawah panggung dan mendengarkan dia bernyanyi selama 2 jam. Telingaku hampir rusak karena mendengarkannya. Omong kosong macam apa itu? Emily kesal. Kamu tidak boleh menghina Ji Chang-wook. September tertawa. Gadis kecil, kamu benar-benar bunga yang dimanjakan yang menghabiskan seluruh hidupnya di rumah kaca. Apakah Anda telah dimanjakan? Anda akan mati, dan Anda masih memiliki mood untuk membela orang lain. Sebaiknya kau berhenti bicara dan beritahu kami di mana Jamie berada. Emily bersikeras. Aku tidak tahu. September sangat marah. Dia akan mengangkat tangannya untuk menamparnya lagi ketika August menghentikannya. Agustus, apa yang kamu coba lakukan? September memandang Agustus dengan ekspresi membunuh. August tertawa dan menilai Emily, terutama kakinya yang panjang. Dia hampir meneteskan air liur. September, aku sudah memberitahumu bahwa dia cantik. Jangan terus memukulnya. Apa menurutmu kau bisa mengetahui keberadaan Jamie hanya dengan memukulnya? September menurunkan lengannya dan mendengus. Ide tercela apa yang kamu miliki saat itu, August? Apakah Anda akan membiusnya seperti yang Anda lakukan pada yang sebelumnya? Petik 2. Menggosok kedua tangannya yang gemuk, August terkekeh dengan tatapan sinis di wajahnya. Meskipun metode saya tercela, Anda harus mengakui bahwa itu adalah yang paling tepat untuk wanita cantik. August mengeluarkan sebuah kotak dari sakunya. Ada pil merah muda di dalamnya. Jantung Emily berdetak kencang ketika dia melihat pil itu. Dia tahu untuk apa pil itu. Ketakutan, dia secara naluriah meremas kakinya. Bab 514, hancurkan dia sampai mati. Sambil mengulurkan pil merah muda, August berkata kepada Emily dengan senyum jahat, ayo, nona cantik, aku akan memberimu sesuatu yang enak untuk dimakan. Emily diikat dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak ingin memakannya. September melirik Emily yang ketakutan. Emily, jika kamu tidak ingin dinodai oleh hewan ini, lebih baik kamu memberitahu kami keberadaan Jamie dan adikmu. Agustus bukanlah orang yang baik. Saya bisa menunjukkan kepada Anda apa yang telah dia lakukan. Dengan itu, September mengeluarkan ponselnya dan menemukan sebuah video. Dia memainkannya untuk Emily. Video itu dipenuhi dengan adegan-adegan yang sama sekali tidak pantas untuk anak-anak. Wanita dalam video itu meminum pil itu dan berakhir seperti ini. Jika Anda tidak ingin dinodai oleh sampah ini, Anda sebaiknya segera memberitahu saya lokasi mereka. Petik 2. Agustus kesal. September, apakah ada yang salah denganmu? Anda menyebut saya binatang dan sampah. Kalau begitu, apakah kamu orang yang baik? August lalu menatap Emily dengan senyum nakal. Ayo, sayang, minum pil itu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Saya pria terbaik di dunia, hehe. Petik 2. Tidak, aku tidak akan mengambilnya. Emily mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa bertahan selamanya. Aku akan memberitahu Anda. Aku akan memberitahumu di mana Jamie berada. Agustus segera dihentikan. Sekelompok pria menjadi bersemangat. Jordan benar. Emily tahu di mana Jamie berada. Ternyata selama ini dia bersama Victoria dan Jamie. Cepat, beritahu kami di mana Jamie bersembunyi. Kami sudah mencarinya begitu lama, tetapi masih belum ada kabar tentang dia. Petik 2. September sangat bersemangat. Mencoba menenangkan diri, Emily berkata, Jamie ada di Pulau Deatman. Pulau orang mati. Mendengar nama ini, para pria berkeringat dingin. Pulau Deatman terletak di Samudra Atlantik dekat Kanada.
Ada desas-desus bahwa pulau ini tandus. Tidak ada manusia atau makhluk hidup yang bisa berkembang di atasnya. Bahkan tidak binatang atau burung laut. Selama ratusan tahun terakhir, banyak penjelajah telah mengunjungi pulau itu, tetapi semuanya telah binasa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Jami, seorang pria yang menyukai kemewahan, akan bersembunyi di pulau berbahaya seperti itu. September segera mengangkat teleponnya dan menelepon. Tuan, Emily telah mengaku bahwa Jami ada di Pulau Deatman. Ya Tuan, kami akan berangkat ke Pulau Deatman untuk menangkap Jami. Oh benar, bagaimana kita harus menghadapi Emily? Haruskah kita membunuhnya? Baiklah, mengerti. Setelah menutup telepon, September berkata kepada mereka, guru memerintahkan kami untuk segera menuju ke Pulau Deatman. Juga, kita harus membiarkan Emily. Pergilah. Setelah mendengar bahwa dia akan dibebaskan, Emily menghela nafas lega. Tubuhnya yang tegang akhirnya sedikit rileks. Dia tidak menyadari bahwa sosoknya yang menggerahkan lebih memikat ketika dia semua tegang. Akan lebih baik jika dia lebih santai sejak awal. Itu akan membangkitkan pikiran cabul yang lebih rendah dari para penjahat ini. Namun, August masih memegang pil merah muda. September, Pulau Deatman sangat jauh, tidak perlu terburu-buru. Emily ini adalah gadis kelas atas. Kudengar dia pramugari dan dia masih muda. Dia baru berusia 20 tahun. Mungkin dia masih perawan. Emily tegang lagi. Apa yang sedang kalian lakukan? Tanda seru. Aku sudah memberitahumu keberadaan Jami. Biarkan aku pergi. Agustus tersenyum. Bagaimana saya tahu jika Anda mengatakan yang sebenarnya? Atau haruskah saya membiarkan Anda minum pil ini? Ketika Anda linglung, saya akan bertanya lagi. Untuk amannya saja, hehe. Emily berjuang dengan sekuat tenaga. Saya tidak berbohong. Saya mengatakan yang sebenarnya. Jami benar-benar ada di Pulau Deatman. Aku tidak berbohong padamu. Tolong lepaskan aku. Namun, tidak peduli berapa banyak Emily memohon belas kasihan, August bertekad untuk menyerangnya. Dia memaksa pil ke dalam mulutnya dan membuatnya menelannya. Hahaha. August dan orang-orang itu tertawa terbahak-bahak. Menatap kaki panjang Emily dengan penuh arti, September terkekeh. Kita bisa bersenang-senang dengan gadis ini. Kita mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk kembali hidup-hidup setelah pergi ke Pulau Deatman. Phoenix sangat kejam sehingga jika kita tertangkap olehnya, kita akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kita harus menikmati diri kita sendiri jika kita tidak berhasil kembali utuh. Agustus tertawa. Haha, itu benar, itu benar. Aku pikir juga begitu. Sayang sekali tidak bermain-main dengan gadis manis ini. Namun, salah satu pria pergi lebih dulu. Kamu mau kemana, Oktober? Apakah kamu tidak akan bergabung? Agustus memanggil. Oktober adalah pria yang sangat dingin. Kulitnya tampak tidak sehat seperti sedang sakit. Oktober berkata dengan suara tua, Emily adalah adik mantan pacar Merjordan. Aku tidak berani main-main dengannya. Aku akan pergi dulu. Jika kalian tidak takut mati, silakan. Petik 2. Oktober menghilang ke dalam kegelapan. Brengsek. August berteriak, Oktober sangat pengecut. Jadi bagaimana jika dia adalah saudara perempuan mantan pacar Jordan? Dia masih menonton konser konyol itu. Bagaimana dia tahu bahwa kita sudah menangkap Emily? Pada saat dia tahu, itu akan menjadi setidaknya beberapa jam sebelum mereka menemukannya. Kecuali dia dewa dan tahu di mana kita sekarang. Emily segera berteriak, jangan berani melakukan apapun, bodoh. Jordan sangat menyayangiku. Jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, aku akan memberitahunya dan menyuruhnya membunuh kalian semua. Start. Petik 2. Agustus tertawa. Kecantikan kecil, tunggu 20 menit lagi. Ketika obat mulai berlaku, saya tidak perlu memaksa Anda. Anda akan memohon kepada kami, hahaha. Petik 2. 15 menit kemudian, August menghabiskan rokoknya dan membuangnya ke tanah. Sudah waktunya, saudara-saudara. Aku akan mulai dulu. Pada saat ini, Emily menjadi linglung. Dia tidak bisa lagi melawan. Namun, dia masih terus bergumam. Yordania, selamatkan aku. Setelah mendengar permohonan bantuan Emily, August tertawa terbahak-bahak. Emily, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Tepat saat August hendak menyerang Emily, Buick GL8 yang dimodifikasi melaju dengan kecepatan yang sangat cepat. Oh sial, masuk. Agustus,
September dan yang lainnya langsung waspada. Salvatore mengemudi sementara tim duduk di kursi penumpang depan. Jordan dan Dragon duduk di belakang. Ketika Salvatore melihat bahwa seorang pria akan meletakkan tangannya yang kotor pada Emily, matanya menjadi merah dan amarah yang membunuh melonjak dalam dirinya. Jordan, pria ini ingin memperkosa Nona Emily. Bagaimana kita harus menghukumnya? Jordan juga telah melihat apa yang terjadi. Hancurkan dia sampai mati. Bab 515, Naga Menakutkan. Jordan jarang membunuh orang dengan begitu kejam. Dia bahkan tidak membunuh Tyler dan Chaiden. Hailey lah yang rela berselingkuh. Mereka tidak memaksanya, jadi dia juga bertanggung jawab. Namun, jika Hailey dipaksa seperti Emily, Jordan tidak akan pernah melepaskan orang itu dengan mudah. Tidak ada yang lebih dibenci Jordan selain sampah seperti itu. Beraninya dia membuat desain pada Emily. Dia sedang mencari kematian. Salvatore telah melesat jauh ke sini seperti sedang balapan F1. Inilah mengapa mereka dapat menghentikan mereka tepat waktu. Syukurlah Jordan telah meminta penerjemah untuk menempatkan pelacak di kasing telepon Emily. Kalau tidak, Emily akan ternoda oleh para bajingan ini. Roger, Salvatore menggertakkan giginya dan menatap August yang gemuk dengan mata membunuh. Tidak ada orang yang lebih peduli tentang keselamatan dan kesucian Emily. Salvatore segera menginjak pedal gas dan menyerbu ke depan. Hati-hati jangan sampai memukul Emily. Jordan memperingatkan. Awalnya, August berdiri bersama Emily. Namun, ketika Salvatore melaju, August dengan cepat berguling ke samping. Penghindaran yang bagus. Salvatore membelokkan kemudi dan langsung menyerang pada bulan Agustus. Bang! Ah! Terdengar dentuman keras diikuti teriakan seorang pria. Salvatore telah menyematkan August ke dinding. Jordan segera menginstruksikan Dragon, selain dia, ada 3 pria lain. Selesaikan mereka dengan cepat. Saya ingin mereka hidup. Niat membunuh naga melonjak. Dipahami. Naga mengambil sebuah katana dan hendak turun. Namun, Dragon bisa keluar dari mobil. Salvatore berjalan keluar dari kursi pengemudi terlebih dahulu. Kemarahannya masih belum diredakan meskipun dia telah membunuh August. Salvatore pergi untuk memukul dan mengutuk tubuh August. Persetan denganmu. Anda start kecil. Beraninya kau merobek rok Nona Emily. Aku akan menghancurkan wajah babimu. Salvatore tidak tahan membayangkan pria lain selain Jordan menyentuh Emily. Meskipun dia telah membunuh August, dia masih merasa itu belum cukup. Pada saat ini, September dan yang lainnya lebih dari sedikit takut. Rekan mereka telah terbunuh begitu saja. Mereka tidak tahu seberapa kuat Salvatore dan kewaspadaan mereka terhadapnya meningkat dengan cepat. Kamu siapa? September menuntut. Salvatore masih marah. Mengalahkan mayat tidak sepuasnya mengalahkan yang hidup. Salvatore. September segera mengambil batu bata dan dibebankan pada bulan September. Namun, September menendang Salvatore ke tanah. Salvatore telah berada di jalanan selama bertahun-tahun dan pertempuran fisik adalah salah satu keterampilan terbaiknya. Namun, dibandingkan dengan preman profesional seperti September, dia tidak setingkat mereka. September menginjak wajah Salvatore dengan jijik. Aku pikir kamu sangat kuat. Ternyata kamu hanya sampah. Dengan kemampuanmu yang biasa-biasa saja, apakah kamu berani mencoba dan menjadi pahlawan? Salvatore. Pada saat ini, Emily melihat Salvatore dan meneriakkan namanya. September masih menginjak wajah Salvatore. Salvatore berharap dia bisa membunuh bajingan ini yang telah menghina dewinya. Namun, kemampuannya tidak memungkinkan dia untuk melakukannya. Namun demikian, dia masih mencoba yang terbaik untuk melihat ke atas dan menatap wajah arogan September. Nak, sebentar lagi, aku yang akan menginjak wajahmu. September tertawa terbahak-bahak. Oh, apakah kamu begitu galak? Anda masih bisa melawan ketika Anda berada di bawah kaki saya. Ayo, tunjukkan padaku bagaimana kamu berencana melakukan itu. Salvatore melihat buik GL8. September menyadari bahwa ada orang lain di dalam mobil. Kaca mobil sangat tebal dan gelap. Tidak ada yang tidak bisa melihat ke dalam. Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah pantulan di kaca. Karena itu, September tidak menyadari ada orang lain di dalamnya. September menjadi berhati-hati. Saudara-saudara, berhati-hatilah. Ada orang lain di dalam mobil. Anak buahnya tersenyum. Mereka hanya kru beraneka ragam. Bahkan jika 10 mobil datang, mereka tidak akan menjadi lawan kita.
September juga tertawa. Betul sekali. September berteriak pada Buik, Asteris bajingan, apakah kamu berani keluar? Apakah Anda begitu takut bahwa Anda kencing celana Anda? Anda membunuh Agustus. Hari ini, semua orang di Buik akan mati. Pada saat ini, naga setinggi 1,93 meter itu melangkah keluar. Rambutnya ditarik ke belakang menjadi kuncir kuda dan dia mengenakan t-shirt hitam, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat dan tato yang keren. Sebuah katana mengkilap ada di tangannya. Siapa yang kamu sebut Asteris bajingan? Naga berjalan dengan dingin. Melihat sosok yang mengintimidasi, September dan anak buahnya mundur ketakutan. Kamu naga. September yang arogan segera menjadi cacing ketika dia melihat naga. Naga berkata dengan dingin, kamu kenal aku. Tapi aku tidak mengenalmu. Tepat saat dia selesai berbicara, naga menyerang dengan kecepatan kilat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Gerakan naga sangat cepat. Dalam sepersekian detik, dia telah tiba di depan para pria dengan katananya. Dia menyayat kaki September sebelum memotong tangan pria lain yang ingin mengambil senjatanya. Dengan tebasan lagi, Dragon membunuh orang ketiga yang menodongkan senjatanya ke arahnya. Kekalahan yang menghancurkan. Naga tidak memberi lawannya kesempatan untuk membalas. September dan anak buahnya nyaris tidak punya kesempatan untuk bergerak. Salvatore bangkit dari tanah dan menjatuhkan September yang berdarah ke tanah dengan pukulan. Dia kemudian menginjak wajah September dengan kakinya. Nak, apakah aku membual? Saya mengatakan bahwa saya akan menginjak wajah Anda dalam waktu kurang dari 1 menit. Saat itu, Jordan dan tim turun dari mobil. Jordan bisa saja menaklukkan ketiga pria itu sendiri. Namun, dengan adanya naga, dia tidak lagi harus melakukan hal seperti itu sendiri. September bahkan lebih ketakutan saat melihat Jordan berjalan mendekat. Sebaliknya, Jordan berjalan ke Emily dan melepaskan ikatannya. Emily, kamu baik-baik saja. Mata Emily berkabut saat dia memegang Jordan dengan kedua tangan. Jordan, kau akhirnya di sini. Aku tahu kau akan menyelamatkanku. Jordan menepuk kepala Emily dan menghiburnya, Emily, tidak apa-apa. Aku di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menggertakmu. Petik 2. Setelah menghiburnya, Jordan menginstruksikan Salvatore. Bantu Emily kembali ke mobil. Ya, sementara itu, Jordan berjalan menuju September dan pria di sampingnya. Dia bertanya, siapa yang mengirim kalian? Kenapa kamu menculik Emily? Kedua pria itu tiba-tiba memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Tak lama kemudian, keduanya memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Jordan, mereka menggigit lidah mereka dan bunuh diri. Kata naga. Sial, Jordan tidak mengharapkan pembunuh bayaran yang setia seperti itu ada. Mereka memilih untuk bunuh diri agar tidak mengungkap identitas tuannya. Salvatore telah mengantar Emily kembali ke mobil, tetapi dia tiba-tiba berlari. Dia meraih lengan baju Jordan dan terus berteriak, Jordan, berita buruk, berita buruk. Nona Emily. Apa yang terjadi dengannya? Salvatore berkata, dia sepertinya telah dibius. Bab 516, Pemberontak Salvatore. Apa? Jordan mengamati Emily dengan cermat dan menyadari bahwa pipinya memerah dan pakaiannya berantakan. Dia memang terlihat agak aneh. Jordan, aku merasa tidak enak. Emily memegang tangan Jordan saat dia berbicara dengan susah payah. Jordan menghiburnya, Emily, jangan takut. Saya punya penawarnya di sini. Kamu akan baik-baik saja setelah meminum penawarnya. Mengambil kotak obat yang diberikan keluarganya, Jordan mencari penawar dari obat-obatan jalanan yang biasa dijual di pasaran. Ini, telan. Jordan secara pribadi memberi makan Emily. Dia menyesap soda dan menelan penawarnya. Melihat tubuh Emily memerah dan hangat, Jordan menginstruksikan Salvatore. Nyalakan AC di mobil secara maksimal. Ya, Salvatore buru-buru menyesuaikan AC. Pada saat ini, Dragon berkata, Tuan, saya sudah mengatur seseorang untuk menangani mayat. Kita seharusnya tidak tinggal lama di sini. Kita harus meninggalkan tempat kejadian secepat mungkin. Jordan mengangguk. Lagi pula, ada beberapa kematian. Meski mereka bertiga telah bunuh diri, Jordan dan anak buahnya akan tetap berada dalam masalah jika mereka terlihat. Jordan dan yang lainnya masuk ke dalam mobil. Salvatore mengusir mereka dan kembali ke distrik pusat Houston. Sementara itu,
Salvatore terus-menerus mengamati kondisi Emily melalui kaca spion saat dia mengemudi. Salvatore bertanya, "Tuan Jordan, berapa lama obat penawarnya akan bekerja?" Jordan berkata, "Biasanya butuh 5 menit." Salvatore berkata, "Sudah 6,5 menit sejak kamu memberinya penawarnya." Tapi dilihat dari ekspresi Nona Emily, dia sepertinya masih sangat tidak nyaman. Jordan menatap Emily. Kondisinya tampaknya tidak membaik. "Emily, apakah kamu merasa lebih baik?" Emily menggelengkan kepalanya dengan jujur. "Tidak, penawarnya sepertinya tidak berpengaruh." "Apa? Bagaimana itu bisa tidak efektif?" Petik 2. Keluarga Steles telah memberi Jordan penawar ini. Dia telah mengujinya sebelumnya dan seharusnya sangat efektif melawan obat-obatan jalanan yang dijual di pasaran. Mengapa itu tidak efektif ketika menyangkut Emily? Kecuali obat knockout yang digunakan pada Emily bukanlah obat biasa. Dragon berkata, "Tuan, obat Anda dibuat khusus oleh keluarga. Ini tingkat yang lebih tinggi dari penangkal normal di pasar. Tidak mungkin itu tidak efektif. Kecuali, tentu saja, obat yang mereka gunakan juga sangat canggih." Mungkinkah? Pada saat itu, baik Dragon maupun Jordan memikirkan orang yang sama. Jesse, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa memiliki obat yang bahkan Jordan tidak bisa melawan. Jordan tidak mencoba terlalu memikirkan hal ini sekarang. Prioritas utamanya saat ini adalah menyelesaikan masalah Emily. Emily merasa sangat panas dan gelisah. Obat itu memiliki efek afrodisiak yang kuat dan sekarang, dia duduk di barisan belakang bersama Jordan dan Dragon. Dia merasa sangat tidak nyaman. Emily tiba-tiba berkata, "Jordan, apakah kamu mengundang Ji Chang-wook khusus untukku?" Jordan mengangguk. "Iya, aku tahu kamu menyukainya, jadi aku mengundangnya untuk mengadakan konser hanya untuk memancingmu keluar. Saya minta maaf. Jika bukan karena saya, semua ini tidak akan terjadi, dan sekarang Anda berada dalam kondisi yang buruk, saya bertanggung jawab." Jordan rela melakukan banyak hal untuk Emily. Dia bahkan akan menumpahkan darah untuknya. Tetapi bagaimana dia, sebagai saudara iparnya, dapat membantunya dalam hal-hal seperti itu? Emily tiba-tiba menjadi sangat malu ketika dia berbisik, Jordan, bisakah kamu? Melihat Jordan sedikit malu, Jordan bertanya, "Apakah kamu ingin Ji Chang-wook melakukan sesuatu untukmu? Katakan padaku. Dia menerima uangku dan dia akan melakukan apapun untukmu selama aku memintanya." Wajah Emily menjadi semakin merah. "Bisakah Anda mengirim saya kepadanya?" Jordan tercengang. Sekarang, Emily mengangguk. Sekarang, Ji Chang-wook seharusnya sudah menyelesaikan konsernya dan kembali ke hotel. Tapi bagaimana Emily bisa menghadapi siapapun dalam kondisinya saat ini? Mungkinkah Emily ingin? Jordan bertanya, "Apakah kamu berencana untuk, dengan Ji Chang-wook?" Emily berkata dengan suara malu, "Ji Chang-wook adalah idolaku. Jika dia pria pertamaku, aku bisa menerimanya." "Tidak, benar-benar tidak." Salvatore tiba-tiba menjadi gila dan berteriak, "Emily, kamu tidak bisa bersama orang Korea Selatan itu. Bagaimana orang itu bisa layak untukmu?" Saya dengan tegas menolak. Tim juga sangat tidak senang. Bagaimana kita bisa membiarkan Korea Selatan mendapat manfaat seperti ini? Kami memberinya begitu banyak uang, mengatur konser untuknya dan sekarang, kami bahkan menawarinya kecantikan kelas atas. Sial, atas dasar apa? Jordan berada dalam dilema. Dia juga tidak ingin menawarkan gadis yang baik seperti Emily kepada orang asing. Namun, karena Emily telah menyuarakan permintaan ini dan pria inilah yang disukainya, apa alasan Jordan untuk menolaknya? Pada saat ini, Salvatore tiba-tiba menghentikan mobil di pinggir jalan. "Naga, tim, keluarlah sebentar." Salvatore turun dari mobil dan membawa kunci mobil bersamanya. Setelah Dragon dan tim turun, Salvatore tiba-tiba menekan tombol kunci. Mobil itu terkunci. Jordan dan Emily terjebak di dalam. Dragon segera menjadi waspada dan memarahi, "Salvatore, apakah kamu mencoba memberontak? Apa maksudmu dengan mengunci tuanmu di dalam mobil?" Tim langsung mengerti mengapa Salvatore melakukan ini. Dia menjelaskan, "Naga, tolong tenang. Salvatore melakukan ini untuk menciptakan peluang bagi Tuan Jordan dan Nona Emily." Salvatore berkata, "Itu benar. Singkatnya, saya tidak akan pernah memberikan Emily kepada orang Korea Selatan itu." Petik 2. Dragon berteriak dengan marah,
bagaimana kamu bisa melawan keinginan guru? Antar Emily segera ke hotel dan jalankan instruksi guru. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menyerangmu. Salvatore tahu bahwa dia jelas bukan tandingan naga. Tapi dia juga sangat berterima kasih kepada Dragon karena telah memberikan pelajaran pada September sebelumnya. Melihat sekeliling, Salvatore menyadari bahwa ada sungai kecil di dekatnya. Dia punya ide dan segera berlari menuju sungai. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Naga menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dalam sebuah balapan, dia bisa mengalahkan Salvatore hanya dengan satu kaki. Seperti yang diharapkan, Dragon menyusul Salvatore hanya dalam 2 langkah dan menendangnya ke tanah. Namun, dia tidak berharap Salvatore membuang kunci mobil ke kejauhan. Guyuran. Kunci mobil dibuang ke sungai. Di malam yang begitu gelap, tidak mungkin menemukan kunci itu. Beraninya kau. Saya tidak tahu mengapa guru menahan Anda begitu lama. Naga memarahi Salvatore. Mereka berdua adalah bawahan Jordan, tapi Dragon telah menjalani pelatihan ketat Steles selama bertahun-tahun. Yang terpenting adalah kesetiaan. Dia sepenuhnya setia kepada Jordan dan tidak bisa menentang permintaannya. Adapun Salvatore, dia awalnya milik Pablo Dalton. Dia setia pada Jordan, tapi kesetiaannya tidak bisa dibandingkan dengan Dragon. Mengambil ponselnya, Dragon menelepon Jordan. Tuan, Salvatore melemparkan kunci mobil ke sungai. Apakah Anda ingin saya menghancurkan jendela depan dan menyelamatkan kalian? Petik 2. Tidak, itu adalah suara wanita di ujung sana. Bab 513, sesuatu terjadi pada Emily. Jordan segera membuka